Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Bisa TVR 09, inilah TVR 09 selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan informasi dari mengenai Komisi 2 DPR RI menilai pentingnya tim advokasi dan juga bantuan hukum pertanahan dalam menjembatani kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pihak ATR BPN untuk menyelesaikan maraknya praktik mafia tanah di wilayah Kalimantan Barat. Guna mencegah praktek mafia pertanahan, Komisi 2 DPR RI mendorong peningkatan kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan kepolisian dan kejaksaan melalui pembentukan tim advokasi bantuan hukum pertanahan hingga ke tingkat daerah. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN se-Kalimantan Barat. Ia mengatakan maraknya praktik mafia tanah di Kalimantan Barat sangat merugikan masyarakat dan negara. Menurutnya, advokasi terhadap pejabat ATR BPN yang sedang mengalami kasus hukum harus segera diselesaikan. Ketika pejabat BPN ditengarai, diduga masuk ke dalam ranah hukum yang mengarah kepada tindak pidana, maka ATR BPN menyiapkan advokasi dan bantuan hukum. Faktanya sekarang ini, yang kami tahu sudah 3 kakantah itu sudah jadi terdakwa malahan, tetapi sangat minim sekali bantuan hukum. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menyatakan, pergerakan mafia pertanahan dapat dipersempit melalui penguatan sistem kerja Satgas Mafia Tanah. Oleh karena itu, kita minta kepada Kakanwil yang baru ini untuk bekerja secara profesional untuk juga melakukan tindakan preventif daripada munculnya mafia tanah di Kalimantan Barat ini. Tentu perlu ada inovasi, kreativitas. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 7 DPR RI berharap kekayaan alam yang diambil PT Aman dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Anggota Komisi 7 DPR RI Adiana Pitupulu mendesak PT Aman menyusun blueprint program Corporate Social Responsibility untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Komisi 7 DPR RI dengan Direktur Utama PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan Bupati Sumbawa Barat. PT Aman diminta mengalokasikan 30% dana CSR untuk beasiswa pendidikan anak. Selain itu, PT Aman juga diarahkan untuk melibatkan pengusaha lokal dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar 20% dari anggaran belanja tahunan, sehingga kekayaan alam yang diambil dapat berdampak bagi kemajuan pengusaha lokal. Saya minta agar dari total anggaran dasar itu segera dilakukan 30% untuk beasiswa bagi rakyat. Itu menurut saya tidak perlu kita putuskan sampai menunggu hasil smelter ini. Smelter ini bisa kita perdebatkan. Yang kedua, misalnya keterlibatan pengusaha lokal. Anggaran pekerjaan di Aman itu gede banget. Yang saya dapatkan informasinya pengusaha lokal yang terlibat sangat sedikit. Kenapa tidak ada asosiasi pengusaha lokal yang dulu sempat ada dibubarkan atau berhenti, saya tidak tahu. Nah, yang ketiga adalah bisa tidak dalam satu bulan ini segeralah dibuat blueprintnya. Terkait 30% dana CSR, rencananya juga akan digunakan untuk beasiswa pendidikan tingkat strata 1 hingga strata 3. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Bisa DPR RI soroti minimnya jumlah tenaga pustakawan secara nasional. Yap, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR.
09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, ini Komisi 10 DPR RI menilai pentingnya peran pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi. Oleh karena itu DPR RI berharap adanya peningkatan jumlah pustakawan ini yang saat ini sangat minim jumlahnya. Komisi 10 DPR RI soroti minimnya jumlah tenaga pustakawan secara nasional di tengah keprihatinan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengatakan ada 3 komponen yang diperlukan untuk meningkatkan literasi, yaitu aktor, kultur, dan infrastruktur. Dalam hal ini, aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan. Menurutnya Indonesia masih kekurangan pustakawan untuk mengelola semua jenis perpustakaan, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah, maupun perguruan tinggi. Kita ini sangat kekurangan pustakawan. Ada perpustakaan tapi tidak ada pengelola. Ada yang mengelola tapi nggak paham apa yang dikelola. Sementara dibutuhkan hampir 500.000 pustakawan di seluruh Indonesia. Nah kita kekurangan ini. Sekarang ini sudah banyak pustakawan kita, mungkin nggak lebih dari 5.000 orang yang akan pensiun. Bagaimana menggantikan ini? Nah itu baru aktornya saja. Belum culture, belum budaya. Bagaimana kita bisa meningkatkan budaya baca kalau kita kekurangan sarana dan prasarana. Yang ketiga yang disebut infrastruktur, yaitu perpustakaan itu sendiri. Ada perpustakaan tapi nggak punya buku. Kondisi ini diharapkan dapat segera terselesaikan. Pemerintah harus mengambil langkah strategis melalui kebijakan rekruitasi dan sistem pembinaan pustakawan yang terstruktur, agar keberadaan perpustakaan sebagai jantung pendidikan masyarakat dapat sinergi dengan tantangan dan tuntutan perkembangan di era global. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Masih dari Komisi 10 DPR RI, pemirsa, yang menilai penerbitan ijazah tanpa berkuliah dari perguruan tinggi abal-abal saat ini marak terjadi di Purwakarta, merupakan tindak kriminal penipuan. DPR RI meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti menindak tegas maraknya kampus yang tidak terverifikasi oleh Kemendikbud. Maraknya perguruan tinggi abal-abal di Purwakarta berdampak pada lulusan sarjana yang tidak terverifikasi oleh Kemendikbud. Komisi 10 DPR meminta agar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti melakukan pendataan dan pengawasan. Dalam kunjungan kerja ke Purwakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mendapat laporan Dewan Pengawas Pendidikan terkait eksistensi perguruan tinggi abal-abal. Ada sekitar 30 perguruan tinggi di Kabupaten Purwakarta yang harus menjadi perhatian LLDikti maupun Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Maraknya kampus tak terverifikasi ini disinyalir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penerbitan ijazah tanpa berkuliah. Misalnya sekarang lagi musim caleg, banyak yang memanfaatkan untuk caleg, banyak juga yang memanfaatkan ini untuk kepentingan kenaikan pangkat atau jabatan di dalam baik itu swasta maupun pemerintah. Nah, ini hal-hal yang tentu ya harus kita katakan bahwa ini adalah penyalahgunaan atau ilegal. Sementara itu, anggota Komisi 10 Muhammad Kadafi mendorong pemerintah untuk mengkaji persyaratan pembangunan sejumlah kampus agar keberadaan kampus yang dinilai tidak jelas dapat tereliminasi. Oleh karena itu harus dikaji berkenaan dengan persyaratan kampus-kampus yang tidak jelas. Mungkin nanti akan diberikan suatu tindakan ataupun juga berkenaan dengan teguran. Kampus-kampus yang boleh dikatakan abal-abal tidak ada lagi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Fitian Aunilah, TV Parlemen melaporkan. Dari Komisi 10 kita beralih ke Komisi 11 DPR RI yang menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID ini dapat menjaga tingkat inflasi di wilayah Provinsi Bali yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pemulihan ekonomi di Provinsi Bali yang mampu terrealisasi berkat upaya pengendalian inflasi. Dalam kunjungan kerja ke Badung, Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai pertumbuhan ekonomi di Bali berada di 5 besar pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu tidak terlepas dari afirmasi kebijakan dan anggaran yang mendukung pemulihan ekonomi. Muhammad Misbakun mengapresiasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dalam menjaga tingkat inflasi di Bali. Ia menekankan pengendalian inflasi sangat berperan penting pada pertumbuhan ekonomi. Ya tentunya tadi OJK BI dan yang lain sudah melaporkan bahwa gejala untuk perbaikan itu trennya kan naik terus. Tadi juga Bank Indonesia menyampaikan trennya naik terus. Yang perlu dijaga memang kata Bank Indonesia adalah inflasi. Ada faktor-faktor inflasi ini kan masih terus mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Ada yang sangat spesifik, salah satu pemacu inflasi di Bali yaitu janur. Karena janur ini dipakai untuk kegiatan masyarakat dalam upacara adat, ternyata kalau secara nasional itu cabai rawit, bawang itu juga salah satu faktor pemicu. Ternyata di Bali ada faktor tambahan yaitu janur, karena ini kebutuhan masyarakat dan itu ternyata juga menjadi pemicu kenaikan inflasi di Bali. Pemulihan ekonomi di Bali juga merupakan efek domino dari bangkitnya industri kreatif dan pariwisata. Sebab pulihnya sektor pariwisata otomatis mendapat dampak positif terhadap UMKM serta bisnis terkait lainnya. Dari Badung, Bali, Helmi Darmawan, TV Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam penutupan masa sidang keempat beberapa waktu lalu, pimpinan DPR RI menyebut DPR RI telah menuntaskan 11 produk undang-undang. Dan DPR RI juga berkomitmen tetap melakukan pemantauan dan juga evaluasi ini terhadap pelaksanaan APBN dan juga fungsi pengawasan terhadap kerja pemerintah. Dan informasinya tentunya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya,
Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa, ini pengesahan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dalam masa persidangan keempat. Tahun sidang 2022-2023 menjadi bukti komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, sekaligus bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Dan sementara terkait komitmen DPR RI untuk tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN, DPR RI menegaskan kedua fungsi tersebut harus diterapkan. Mengingat pemirsa pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, sementara itu pemirsa, dalam bidang pengawasan ini DPR RI telah membahas berbagai isu yang berkembang dan juga menjadi sorotan publik. DPR RI juga terus berusaha mempersatukan rakyat untuk bahu-membahu membangun demi kemajuan Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat telah melakukan berbagai kinerja dan capaian yang positif. Dalam bidang legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan sedikitnya 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perpu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. DPR juga telah menetapkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang akan dibahas secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Dalam bidang anggaran, DPR pun terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
DPR menekankan bahwa APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan antisipatif, serta harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian. Dalam bidang pengawasan, DPR telah membahas berbagai isu yang berkembang dan menjadi sorotan publik, seperti kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor atau thrifting, dan peningkatan produksi komoditas pertanian. Tak hanya itu saja, DPR juga membahas permasalahan rencana impor KRL bekas dari Jepang hingga penanganan dampak insiden kebakaran TBBM Pelumpang. Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR RI melalui alat kelengkapan DPR RI telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran. Permasalahan pakaian bekas impor. Peningkatan produksi serta produktivitas komoditi pertanian. Permasalahan pengelolaan jalan tol. Mitigasi badan usaha milik negara menghadapi potensi resesi ekonomi 2023. Rencana impor kereta listrik bekas dari Jepang. Penanganan dampak insiden terminal bahan bakar minyak Pelumpang serta mitigasi resiko kebakaran di kilang minyak dan TBBM. Dalam melaksanakan diplomasi Parlemen Dunia, DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan kerjasama internasional serta multilateralisme. Selain itu, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari negara Ukraina dan Denmark. Pertemuan juga dilakukan Parlemen Indonesia dengan Duta Besar RI untuk Mozambik dan Malawi, Duta Besar Inggris dan Hungaria untuk Indonesia. Dalam sidang umum IPU ke-146 di Manama, Bahrain, delegasi DPR RI bersama dengan parlemen negara lainnya membahas mengenai intoleransi, terutama Islamfobia yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Al-Quran, melawan intoleransi, menghilangkan diskriminasi rasial, dan mempromosikan koeksistensi damai antar umat. Saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memastikan dan mengingatkan pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Dengan semangat gotong royong, DPR berusaha mempersatukan rakyat untuk bahu-membahu membangun demi kemajuan Indonesia. Ya, kalau misalnya kita ngomongin salah satu negara tetangga ini, pastinya apa yang ada di benaknya pemirsa ataupun juga kali ini Elisa dulu nih, benaknya Elisa mendengar kata Singapura apa? Singapura, negara tetangga tapi kecil, terkenal. Aku pasti ingat patung simbolnya itu loh, patung Merlion Uki, tahu nggak? Oke, kamu punya gantungan kuncinya berarti? Pernah dibawain teman yang ke sana. Dan nanti tentunya pemirsa kami akan hadirkan untuk Anda gimana kita melihat bahwa Singapura ini menjadi salah satu negara yang ikonnya itu adalah patung berkepala singa dan juga berbadan ikan. Betul sekali. Sesaat lagi pemirsa akan kami ajak berjalan-jalan ke negeri dengan ikon kepala singa tersebut. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di TVR 09.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVN 09. Nah pemirsa, tadi kita udah membahas mengenai Singapura dan Uki tahu nggak kalau ternyata tempat wisata di Singapura itu banyak, bukan hanya Universal Studio, tapi juga beberapa di antaranya menyandang predikat yang mendunia. Kalau kamu mungkin tahu film Batman, tahu nggak Batman? Batman and Robin. Bukan Nah, itu salah satunya itu yang ada di Singapura, itu ada kelelawar raksasa pemirsa yang diberi nama Flying Fox. Bukan itu aja nih Elisa dan juga pemirsa, Singapura menjadi salah satu negara terpadat di dunia setelah Monaco. Masih belum selesai keunikannya. Singapura juga termasuk sebagai negeri multikultural. Tentu kita penasaran ya gimana menariknya Singapura ini. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa dalam segmen Intips berikut ini. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable.
apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota. Jewel Changi, Changi Airport, Singapura, bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainfortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI masih memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan ini kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, yaitu menyerap dan juga menghimpun aspirasi dari masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Namun pemirsa, meskipun sedang dalam masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Tentunya melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.